Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi. Qauluhu, perkataan Nabi, wa antaral hufata, bahwa engkau lihat al-hufata. Hufata itu bil muhmalati, dengan kada betitik haknya nih toh. Kalau betitik kha, ini ha buang. Muhmalah kada betitik. Jam'u hafin, jamak hafin. Hafin, hafiyan, hufatun. Wa huwa itu hafin man la na'la fi rijlihi, orang yang tidak ada sandal pada kakinya. Orang yang kada ada sandal pada kakinya. Qauluhu, perkataan Nabi, al-urata, urat itu jam'u arin. Arin, ariyani uratun. Uratun itu wahwa itu arin man la syai'a, seseorang yang la syai'a, tidak ada sesuatu, ala jasadihi, atas jasadnya. Ya, telanjang artinya kada ada napa-napa di awak, telanjang artinya. Qauluhu, perkataan Nabi, al-alata, alah bi fathil lamil mukhaffafati, fathah lam mukhaffafah, fathah lam al-mukhaffafah yang ringan. Jangan bertasdid, Allah, jangan alah, kada ada tasdidnya. Mukhaffafatu ringan, kada ada bertasdid. Jam'u alin, jamak daripada ailin. Ailun, ailani, alah. Wahwa itu ail, al-faqiru, orang fakir. Wal ailatu, bermula ailah, artinya al-faqru, kefakiran. Ala ya'ulu ailatan, ailun. Jadi ail itu isim fa'ilnya, ail, orang nang fakir. Ailah, al-faqru, kefakirannya artinya. Qauluhu ri'a asya'i bi kasrir ra wal maddi, kasrah ra ri wal maddi ri'a, itu jam'u ra'in, jamak daripada ra'in. Ra'in ra'yani ri'a, artinya penggembala. Wa aslur ra'yi, asal daripada wa aslur ra'yi, bermula asal kata ar-ra'yi itu artinya al-hifdzu, memelihara. Jadi ra'yi itu memelihara, yang menggembala. Wasya'u, sya' itu al-ghanamu, sya' itu ghanam, kambing. Sya' itu al-ghanamu, ghanam, kambing. Wa khassahum bidzikri, wa khassahum, menghususkan Nabi akan mereka penggembala kambing, bidzikri, dengan disebut, li'annahum, karena mereka penggembala kambing itu ahlul badiyati, penghuni pedusunan. Biasanya orang-orang dusun di Arab itu gawiannya menggembala kambing. Nah, qauluhu yatatawaluna fil bunyan, berlomba-lomba pada bangunan, maksudnya yatabahawna, bermegah-megah mereka, birtifaihi, pada meninggikan bangunan. Artinya tanda hari kiamat itu orang-orang kampung makmuran hidup. Orang-orang kampung makmur hidup. Nah, dan saat ini sudah nampak napa ujar Nabi itu, orang-orang kampung itu sugih pada di orang kota. Kenapa? Pembebasan lahan, cair batubara, sugih pada orang kampung. Orang kota ngalih becari. Orang kampung bila ada berduit, jualnya lahannya kabuhan batubara, nukar motor buhannya. 2-3 miliar cair. Ada di Jawa tuh, orang di
bisa aja mendadak, wah ini ngarannya desa milioner. Desa milioner, bun disaja nabun bahuma gawian, bahuma aja gawian. Pas karena jalur Pertamina tanah buhannya tuh nah. Sugihan sakampungan ada nang 18 miliar dapat duit. Jadi sudah dapat duit napa buhannya? Ada nukar motor 2-3 buah. Asing-asingnya nukar motor. Jadi saben buhan rumah besi motor. Ada 2-3 buah motor nukar. Napa ujar Nabi itu pas benar sudah. Wal qasdu bermula maksud minal hadithi daripada ini hadis al ikhbaru menghabarkan an tabaddulil hali dari berubahnya keadaan wa taghayyurihi dan berubah sama tabaddul itu berganti an tabaddulil hali daripada bergantinya keadaan wa taghayyurihi dan berubahnya keadaan bi ayyastawliya ahlul badiyati al-faqatu alladzina hadhihi sifatuhum ala ahlil hadirati dengan bahwa menguasai ahlul badiyati penduduk pedusunan al-faqatu yang fakir alladzina hadhihi sifatuhum yang mereka itu ini sifat mereka, ini kepakiran. Alladzina yang bermula mereka itu, hadhihi ini kefakiran, sifatuhum sifat mereka, ala ahlil hadirati atas penduduk hadirah perkotaan. Jadi orang-orang fakir menguasai orang-orang kota. Bila orang-orang kampung turunan ke kota, himung benar orang-orang kota. Napa betu tukar kada betawar. Rami janu buhan pasaran ni bila na hari pasar, misalnya hari Senin hari pasar nah pas nah. Hari Senin hari pasar, bila bubon halung tu hakon turunan hari ini ke pasar, rami pasar. Kenapa betawar kada bahannya bahari. Wah ini bisa aja kalau menawar sudah. Madang sanak orangnya berjual. Ya kalau juga orang gunung nih tak. Ekonomi itu di tangan buhannya. Wa yatamallakun bil qahri wal ghalabati dan memiliki mereka bil qahri dengan memaksa wal ghalabati dan menindas periman-periman berebut lahan banyak wani betimpas. Pataktsuru amwaluhum maka banyaklah harta mereka. Tahu kalau ikam lahan-lahan nang batu bara tu wani nang 10 lapis sertifikatnya buhannya bejajagawan tu pang takoni buhan nang pertanahan tu. Bila nang di bejajagawan tu. Bila nang kada hendak bakakarasan tu hilang tanah diserubut orang, dilepisi orang, dijual orang ke tambang, ke batu bara. Pataktsuru amwaluhum maka banyak harta mereka. Wa yattasi'u dan beluas fil hutami pada benda, pada mata benda, amaluhum angan-angan mereka. Patansarifu maka beralihlah himamuhum keinginan mereka ila tasyyidil bunyan kepada mendirikan bangunan-bangunan. Nah, ini sudah nang lahan mereka kuasai, pembebasan lahan terjadi, berduit buatnya.
Nah, apalagi dipikirkan motor sudah ada, pada maulah rumah bahar-harat lagi. Lalu di kampung harat-harat rumah. Waqad jaa fil hadis, sungguh mendatang pada satu hadis, la taqumus sa'atu, tidak akan terjadi kiamat, hatta yakuna, sehingga adalah as'adun nasi bidunya, paling beruntung manusia dengan dunia, luka abna lukain, luka abna lukain, luka tu si dungo, ibna lukain, anak si dungo, kama marra. Orangnya kada pintar ada, sekolahin kada, tapi orangnya jagau, siapa nang malawan inya, pada tanah orang nih, rabut inyanya periman, bukan pertanahan, tahu benar tak? Bila nun aku timpas, akhirnya bakalah, orang bakalah. Padahal orangnya ada sekolah, tapi jagau. Nah, dan memang sudah kayak itu jan Nabi, la taqumus sa'atu, tidak akan terjadi kiamat, hatta yakuna, sehingga adalah as'adun nasi bidunya, paling beruntung manusia dengan dunia, nang paling sugih kena, nang paling banyak mendapatkan dunia, luka abna lukain, luka bin luka, orang dungu bin orang dungu, orang bodoh anaknya orang bodoh, sakulah kada nang apa kadanya, bemudal kajagawan wara, babasano bila kada kon bebungol, ada cagaran dapat dunia nita. Wajaa, mendatang riwayat, idza wussidal amru, apabila diserahkan perkara, ila ghairi ahli, kepada bukan ahlinya, pantadhiris sa'ata, maka hadangilah kiamat. Arti kiamat di sini kehancuran. Nang jadi bupati nang kada layak, hadangi hancur kena kabupaten tak. Nang jadi presiden nang kada patut, hancur juga. Jadi menteri nang kada ahlinya, hancur juga karena perkara tak. Wa hadza musyahadun fi zamanina, dan ini telah disaksikan pada zaman kami. Zaman pengarang sudah terjadi ini, apalagi zaman kita ini. Wa fihi, pada ini hadis, dalalatun, menunjukkan, ala karahiyati ma la tad'ul hajatu ilaih, atas makruh sesuatu yang tidak menarik oleh hajat ilaihi, kepada itu mak, min tatwilil bina, dari meninggikan bangunan, wa tasyidihi, dan mengukuhkan bangunan. Amun kada parlu makruh kita maulah bangunan baharat-harat betingkat gini, namun kau jangan, amun kada parlo. Tapi bila parlo, misalnya kayak rumah di pinggir sungai, parlo. Nang kaya artinya pesantren, tanah lahannya terbatas, parlo betingkat, parlo. Nah itu. Wajah fil hadithi, mendatang pada ini hadis. Wajah fil hadis, mendatang pada satu hadis. Ada juga mendatang pada satu hadis, yu'jaru ibnu Adam, diberi pahala ibnu Adam, anak Adam, ala kulli syai'in, atas tiap sesuatu, illa ma yudayyi'uhu fi hadzat turabi, kecuali sesuatu yang mensia-siakan dia akan sesuatu itu, fi hadzat turabi, pada ini tanah. Arti diberi pahala tuh digantiakan. Ikam ada duit, ikam gunakan untuk apa? Bila niatnya kebaikan, dapat pahala dan digantiakan Tuhan. Bila diganti Tuhan, asal di jalan yang benar,
di jalan yang benar, di jalan yang dibenarkan agama, di jalan yang dibenarkan agama. Misalnya ikam perlu duit, ikam ada duit, perlu untuk nukar kendaraan, nyaman ikam menuntut ilmu, nyaman ikam mengaji, nukar kendaraan, nukar motor gak sama sekali, itu diganti Tuhan, diberi pahala dan diganti Tuhan, karena dibenarkan itu. Nah kecuali duit yang digunakan pada masalah tanah tuh, maksudnya membangun rumah, amun kita perlu mencukup aja cuma seadanya, cukup aja rumah seadanya, nang sagan artinya sagan keluarga, sagan beribadat, nah itu cukup, perlu diperlukan hajat itu diganti Tuhan aja cagaran, diberi pahala diganti Tuhan. Tapi bila nang baharat-harat rumah, nang di luar kemampuan, di luar keperluan, baharat rumah. Nah, akun misalnya berhutang atau apa untuk maharat di rumah, ada cagaran diganti Tuhan. Ada cagaran diganti Tuhan duitnya itu. Malahan bisa menghabiskan nang ada. Ini bacaan kitabnya nah. Karena itu termasuk mensia-siakan. Ini hadis nih. Yu'jaru ibnu Adama ala kulli syai' illa ma yudayyi'uhu fi hadzal turabi. Lain kalau membangun rumah atau asrama bertingkat karena memang parlo, kan masalah membangun juga tanah ini membangun, maksudnya parlo diganti Tuhan aja duitnya tabulik aja kayaknya. Bangun asrama bertingkat berheret apa aja bertingkat ai parlo. Wa matan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan wafat baginda Nabi, walam yadha hajaran ala hajarin wala labinatan ala labinatin, dan tidak meletakkan Nabi akan batu di atas batu dan kada meletakkan bata di atas bata. Artinya Nabi kada membangun rumah nang mewah. Itu artinya batu di atas batu itu ya pondasi, bata di atas bata itu ya dinding. Nah, Nabi sampai wafat kada ada meletakkan hajaran ala hajarin, batu di atas batu pondasi, artinya wala labinatan ala labinatin, dan kada meletakkan juga bata di atas bata, artinya maulah membangun dinding bata kalau dindingnya tak. Nabi kada sempat membangun, kada memang sih kada hendak pada buan sahabat hendak benar maulah akan rumah mewah sagan Nabi, tapi Nabi kada hendak. Masalah duit, Gunung Uhud bertawar lawan Nabi jadi emas, hendak paribasannya hendak jangankan batu, jangankan bata, dinding emas gin. Awamun Nabi hendak Gunung Uhud itu nah jadi emas diulah rumah alahan pada nang raja-raja di masa itu. Cakan Nabi hendak. Qauluhu tsumman talaqa, kemudian pergi, ay ar-rajulu si laki-laki, as-sailu yang bertanya itu, amma dzukira dari sesuatu yang disebutkan. Laki-laki nang bertakun masalah nang tadi tentang iman, Islam, ihsan, pergi, bulik. Falabisan nabiyyu, maka diamlah Nabi, istamarra terus menerus, sakitan diam,
anil kalami daripada membicarakan fi hadzihil qadhiyati pada ini perkara. Nabi berdiam maliya bitasdidil ya, maliya tasdid ya, maliya ay zamanan katsira, zaman yang lawas. Wajah fi riwayatin mendatang pada riwayat palabithtu maka berdiam aku bitain madmumatin tak dammah, tak madmumah yang didammahkan. Ini berarti aku ni Umar. Palabithtu maka berdiam aku dia Umar. Fayakunu Umaru maka adalah Sayyidina Umar wal mukhbira beliaulah al-mukhbiru yang menghabarkan andzalik daripada itu binafsih dengan dirinya. Jadi nang berdiam tu Sayyidina Umar ada bertakon-takon lawan Nabi. Wa kana dzalika zamanu dan adalah itu masa ba'da thalathin sesudah 3 hari. Jadi maliyah itu zaman nang lawas tu 3 hari. Kama jaa fi riwayati Abi Dawud wa Tirmidzi wa ghairihima. Qauluhu perkataan rawi thumma qala kemudian berkata Nabi ya Umar wahai Umar atadri manis sailu apakah engkau tahu manis sailu siapa yang bertanya itu. Qultu aku berkata ya Umar Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasul lebih tahu. Qala berkata Nabi fa innahu Jibrilu itu orang Jibril sebujurannya. Atakum yu'allimukum dinakum datang Jibril akan kalian yu'allimukum dinakum malajari dia akan kalian dinakum agama kalian. Ai qawaida dinikum kaidah agama kalian. Fa fihi maka pada ini hadis isyaratun isyarat ila anna dina kepada bahwasanya agama ismun nama litsalatsati bagi tiga perkara. Islam jadi agama itu terdiri dari 3 perkara. Al-Islamu Islam, wal imanu iman, wal ihsanu ihsan. Wa fuhima minhu dipaham daripada ini hadis annahu bahwasanya yustahabbu disunatkan lil muallimi bagi pengajar tambiha talamizatihi memberitahu murid-muridnya. Nah, nang kai tadi kan Nabi ikam Umar tahulah siapa nang tadi. Nah, walir rais dan bagi pemimpin disunatkan yustahabbu lil muallimi tambihu talamizatihi disunatkan bagi pengajar tambihu talamizatihi memberitahu murid-muridnya walir rais dan bagi pemimpin disunatkan tambihu atba'ihi memberitahu pengikut-pengikutnya ala qawaidil ilmi atas kaidah ilmu wa gharaibil waqa'i dan yang langka al waqa'i dari kejadian-kejadian. Talaban linaf'ihim karena menuntut linaf'ihim bagi memberi manfaat mereka pengikut wa faidatihim dan memberi faidah bagi mereka pengikut. Kayak Nabi kan langka kejadian tuh ada orang datang lalu bertakun ini membenarkan pula. Nah akhirnya imban itu ada lawas dipadahi Nabi tahu lah ikam siapa nang datang nang melajari ini lembuh nikam itu adalah Jibril. Kayak di pesantren nih datang misalnya ada Habib berkisah ini. Nah bagus saja diceritakan kepada para santri-santri. Bagus saja itu untuk lebih memotivasi kepada santri. Tambihun ay hadza tambihun. Ini satu perhatian. Tambihun ay hadza tambihun. Bermula ini tambihun satu perhatian. Zahiru hadzal hadithi zahir ini hadis
mukhalifun menyalahi li hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu bagi hadis Abi Hurairah yang mana fa'at barar rajulu maka mundurlah si laki-laki faqala alaihi salatu wassalam maka berkata baginda Nabi rudduhu kembalikan itu laki-laki alayya atasku. Kalau riwayat Abu Hurairah laki-laki itu mundur lalu menghilang. Jadi jangan Nabi lawan sahabat-sahabat lain cari laki-laki tadi hadapakan anu dia aku pulang. Fa'akhadhu maka jadilah para sahabat yaruddunahu hendak mengembalikan itu laki-laki. Nah, bubun sahabat nah bepancar nak mencari laki-laki nang betakun tadi hendak membawa pulang anu Nabi. Falam yarau syai'a maka tidak melihat mereka akan sesuatu. Ada lagi laki-laki begitu mundur keluar dari masjid hilang. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam maka berkata Nabi, "Hadza Jibrilu, ini Jibril je Nabi orangnya." Padahal di situ bangunan kata banyak bahari itu lawan padang pasir. Ibarat ke mana tuh pasti masih kelihatan. Tapi ini begitu keluar pada masjid, begitu lenyap pada pandangan hilang orangnya. Itu Jibril je Nabi. Nah, payuh malu maka dimungkinkan ala anna Umar bahwasanya Umar lam yahdur kada hadir waktu kejadian itu nang bubuan sahabat disuruh Nabi mencari. Aman hadis Umar tadi kan berdiam aja Umar. Nah, pikirnya mah kejadian itu Umar bulikah jadi kada menghadiri waktu Nabi menyuruh sahabat-sahabat lain itu mencari si laki-laki tadi. Qauluhu hadza bal kana qama 'anil majlis fa akhbara bihi ba'da 3 ayyamin. Qauluhu perkataan rawi inang hadza ini laki-laki bal kana qama 'anil majlis bahkan adalah ini laki-laki berdiri daripada majlis fa akhbara maka menghabarkan Nabi bihi dengan apa fa akhbara maka menghabarkan Nabi kepada Sayyidina Umar bihi dengan laki-laki itu siapa sebenarnya bahwa laki-laki itu adalah Jibril itu Nabi menghabarkan ba'da 3 ayyamin sesudah 3 hari jadi Umar sidin berenai sampai 3 hari hanya dihabarakan Nabi kam dah lamar nang laki-laki nang datang nang aneh ini Allah wa Rasul alam dia Umar Allah dan Rasul lebih tahu. Nah itu je Nabi itu Jibril tuh Jibril. Khatimatul majlis penutup majlis wallahu a'lam. Bacaannya bacaannya apa? Halaman berapa?
وقيل قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه بجد لا بجد كل مجد فهل جد بلا جد بمجد. Bijaddin dengan bijaddin dengan kekuasaan, ad-daulah dengan kekuasaan, atau bijaddin dengan kekuasaan, la bijiddin tidak dengan usaha, kulla majdin bijaddin dengan kekuasaan Allah. Itu nah. Bijaddin dengan kekuasaan Allah. La bijiddin tidak dengan kesungguhan hamba. Kullu majdin tiap-tiap kemuliaan itu. Jadi kullu majdin bijaddin dengan kekuasaan Allah, artinya dengan takdir Allah Ta'ala juga toh. Takdir Allah Ta'ala, jadi pandir hakikat lah, pandir hakikat. Bijaddin dengan kekuasaan Allah, la bijiddin tidak dengan kesungguhan hamba, kullu majdin tiap-tiap kemuliaan. Jadi orang-orang mulia itu bukan karenanya berusaha sekiranya mulia pada hakikatnya, tapi memang semata-mata kekuasaan Allah, takdir Allah, anugerah Allah, sehingga orang itu jadi mulia, sehingga orang itu jadi mulia. Nah, ini tetap. Jadi orang tuh mulia bukan karena usahainya. Ini pandir hakikatnya. Orang tuh mulia bukan karena kesungguhan inya, tapi karena anugerah Allah. Nah, jadi itu bijaddin la bijiddin kullu majdin dengan kekuasaan Allah, artinya dengan anugerah Allah. La bijiddin tidak dengan kesungguhan hamba, kullu majdin tiap-tiap kemuliaan itu. Wanita. Dan memang itu sebenarnya
Kayak itu juga. Kayak itu sebenarnya tak. Jadi kalau kita mahiri orang kayak ini matikan apa sidin kayak ini, lalu kita turuti jalannya, merintis kita juga metodinya kita turuti, caranya kita turuti. Pada kawa itu sudah anugerah Allah orang tuh. Sudah anugerah Allah. Berarti luput kita bila kita mahiri orang tuh luput. Orang mahiri orang itu ada beriman lawan takdir Tuhan. Ada percaya lawan takdir bahwa Allah menghendaki punya kayak itu. Orang hiri dengki itu sama yang menyalahkan Tuhan. Seakan-akan Tuhan tasalah menjulungi nikmat. Tasalah menjulungi nikmat. Fahal jaddun bila jiddin bimujiddin. Maka adakah jaddun kemuliaan bila jiddin dengan tiada kesungguhan bimujiddin, maka apakah kemuliaan bila jiddin dengan tiada kesungguhan bimujiddin ada dengan orang yang bersungguh-sungguh? Ini pertanyaannya. Tapi adalah orang tuh mulia tanpa kesungguhan, tanpa bersungguh-sungguh. Adalah kemuliaan itu didapat dengan tanpa kesungguhan, bimujiddin dengan orang yang bersungguh-sungguh itu ada sesuai dengan takdir Tuhan tadi juga. Artinya kebanyakan orang nang mulia itu memang inya mujid bersungguh-sungguh hendak mendapatkan kemuliaan. Tapi memang secara hakikat kemuliaan itu didapat bukan karena kesungguhannya. Itu memang takdir Allah, kehendak Allah. Kehendak Allah, takdir Allah itu memang hakikatnya itu. Tapi kebanyakannya Allah Ta'ala itu memberi orang kemuliaan itu sesuai dengan kesungguhannya. Nah, jadi ini antara syariat dan hakikat main. Syariat kita bersariat itu kita berusaha secara zahir, aku hendak alim. Lalu bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Bersungguh-sungguh. Jadi alim bukan karena kesungguhannya inya alim. Inya tuh alim karena anugerah Allah. Nah, itu. Itu alim karena anugerah Allah. Karena banyaknya orang yang sungguh-sungguh mengaji kadisin aliman. Inya hendak sugih, bersungguh-sungguh bercari sugih. Nah, sugihnya inya tuh sugih bukan karena kesungguhannya bercari, tapi inya tuh sugih anugerah Allah. Nang mahandakinya sugih. Ya Allah. Karena banyaknya orang yang bersungguh-sungguh bercari siang malam. Tuh di Berebay nang pasar sayur tuh mulai jam 12 hakun guring saben malam di pasar. Ada sensugian aja masih.
Berapa banyak orang yang kada becari di rumah aja sugih pada nang becari. Nah, ya Allah. Jadi artinya kemuliaan itu kita usahai dengan kesungguhan. Ikam hendak alim, sungguh-sungguh menuntut ilmu. Sungguh-sungguh menuntut ilmu. Nah, barangkali dengan melihat kesungguhan ikam menuntut ilmu, Allah Ta'ala lalu menganugerahi. Nah, anugerah tetap Allah Ta'ala menganugerahi ikam ilmu sehingga ikam jadi alim. Karena memandang kesungguhan ikam dalam menuntut ilmu. Nah, itu. Tapi nah bila sudah alim, sekira jangan jadi sombong, sekira jangan jadi angkuh, lalu ingat bahwa kita ni alim, kita ni sugih, anugerah Allah. Nah, itu. Bijaddin la bijiddin kullu majdin. Tapi pahal jaddun bila jiddin bimujiddin. Bijaddin dengan artinya kemuliaan Allah, garis miring dengan anugerah Allah. Itu aja sekira paham. Nah, bijaddin dengan anugerah Allah juga. La bijiddin tidak dengan kesungguhan hamba. Kullu majdin tiap-tiap kemuliaan itu. Nah, ini pandir hakikat. Pandir hakikat. Ini pandir hakikat ini dulu. Nah, tapi fahal jaddun, maka apakah kemuliaan Allah artinya takdir Allah? Bila jiddin dengan artinya tiada ada kesungguhan hamba, bimujdin itu bacaannya nah, bimujdin dengan memberi manfaat. Ajda itu artinya memberi manfaat, artinya memberi faedah. Amun sekadar berharap takdir aja aku sarah takdir Allah Ta'ala aja lagi. Nah, aku dengan kemuliaan Allah dan anugerah Allah aku ini jadi alim, tapi kada ada bersungguh-sungguh. Berfaedah lah nita. Berfaedah lah. Kada berfaedah juga. Pahal jaddun, maka apakah artinya kemuliaan Allah garis miring anugerah Allah, takdir Allah, mengharap ke takdir saja. Bila jiddin dengan tiada diiringi dengan jid kesungguhan hamba, tapi hambanya kada bersungguh-sungguh, berharap takdir saja, berharap anugerah Allah Ta'ala saja, hendak jadi alim, hendak jadi sugih, maka apakah itu bimujdin memberi faedah, memberi manfaat? Kada. Artinya usaha itu tetap ada, namun jangan kita beingkut di usaha, jangan memandang ke usaha itu. Ikam hendak alim, berusaha alim. Nah, makanya bila sudah alim, jangan dipandang aku ni alim karena usahaku, tapi semata-mata anugerah Allah Tuhanku. Fakam abdin, berapa banyak hamba, yaqumu yang menempati maqama hurrin, pada tempat orang merdeka. Ngaran anu ini ngan pandir anugerah nih. Asal budak aja sekalinya ini jadi penguasa, jadi raja, jadi menteri. Kayak Jokowi, orang Disa aja, orang Solo aja, banyaknya yang pintar pada Jokowi. Jokowi bahasa Inggris saja gini dia bisa. Nete. Tapi ngaran takdir Tuhan. Nah ini kata kau dia apa? Banyak pintar pada Jokowi, titel profesor, doktor, insinyur macam-macam. Jokowi apa? Pandir aja sini menurut tadi dihulu-hulut orang. Yalah presiden. Tapi ngaran takdirnya. Ayo ikam, ada kau malahan ini tuh takdir sidin jadi presiden apa? Membaca Fatihah salah-salah Jokowi kesian juga. Al-Fatihah jisiden. Al-Fatihah.
Wa kam hurrin, berapa banyak orang merdeka, yaqumu, yang menempati maqam abdin, pada tempat hamba. Orang-orang pintar jadi bawahan Jokowi ini aja napa-napa. Ada kawan itu, ada kau dihiri, profesor-profesoran jadi bawahan Jokowi aja. Paslon bil jiddi wal muwadzabati wal himmati. Ini pasal pada bersungguh-sungguh, muwadzabah itu tekun, wal himmah semangat. Ini pasal pada menyatakan bersungguh-sungguh, wal muwadzabah itu tekun, wal himmah semangat. Tsumma la budda, kemudian tidak boleh tidak, minal jiddi, daripada bersungguh-sungguh menuntut ilmu, wal muwadzabati, tekun, rajin, wal mulazamati, dan melazimi, li talibil ilmi, bagi penuntut ilmu itu. Jadinya mesti melazimi itu, rajin, semangat. Wa ilaihi, kepada itu jid, bersungguh-sungguh, al isyaratu, isyarat, fil qur'ani, pada Quran, bi qaulihi ta'ala, pada firman Tuhan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh pada jalan kami, lanahdiyannahum, pasti kami beri petunjuk mereka, subulana, akan jalan kami. Bila bersungguh-sungguh aja, Allah beri petunjuk ke jalan nang diridai Tuhan. Walladzina jahadu, orang yang bersungguh-sungguh fina, pada jalan kami, lanahdiyannahum subulana, pasti kami beri petunjuk mereka akan jalan kami. Ikam hendak ma'rifat, sungguh-sungguh ditunjuki Tuhan jalan ma'rifat itu. Waqila, dikatakan orang, man talaba syai'an, barang siapa menuntut sesuatu, wajadda, dan bersungguh-sungguh, wajada, pasti mendapat. Jadi bacaannya man talaba syai'an wajadda, barang siapa menuntut sesuatu, wajadda, dan bersungguh-sungguh, wajada, pasti mendapatnya, pasti dapatnya. Nya hendak ini, aku hendak alim, sungguh-sungguh alim, sungguh-sungguh. Tapi bukan kesungguhan itulah karena bilanya dapat, itu anugerah Tuhan. Kenapa Tuhan menganugerahi? Karena memandang kesungguhannya. Wa man qara'al baba walajja, itu bacaannya tuh. Wa man qara'al baba, barang siapa mengetuk pintu, walajja, dan lajja, terus menerus mengatuk. Bahasa nu lajja itu mucil, katuknya berait. Ada di bukai orang, katuk terus. Katuk harus hari-hari kamu ngatok. Walaja masuk aja tuh nya enak. Muyak orang bukai orang lawang. Sama ikam bila hendak apa artinya? Hendak sugih, usaha rajin terus. Aduh betah ada sugih tuh. Tapi bukan bila sugih itu bukan karena memandang usaha ikam, tapi karena kesungguhan ikam hendak sugih itu nah. Lalu Allah menyugihakan. Waqila biqadri ma tata'anna tanalu ma tatamanna. Waqila, dikatakan orang, biqadri ma tata'anna, dengan sekedar engkau bersusah payah, tanalu, memperoleh engkau, ma tatamanna, sesuatu yang engkau cita-citakan. Nah ini baik kata-katanya nih. Tadi man talaba syai'an wajadda, wajad. Man qara'al bab walajja, walajja. Ini juga biqadri ma tata'anna tanalu ma tatamanna.
Ini model kata-kata mahfuzat, kata-kata hikmah, kata-kata bijak. Biqadri ma tata'anna, dengan sekedar bersusah payah engkau, tanalu ma tatamanna, memperoleh sesuatu yang engkau cita-citakan. Qila, dikatakan orang, yahtaju fit ta'allumi, perlu pada belajar, wat tafaqquhi, dan mempaham ilmu, ila jiddi thalathati, kepada kesungguhan 3 orang. Jadi dalam belajaran itu sekira sukses perlu kepada jiddi thalathah, kesungguhan 3 orang. Pertama, al-muta'allimi, si pelajar. Nang belajarnya harus sungguh. Jadi bila hendak sukses perlu nang bertiga nih bujur-bujur. Nang bertiga nih perlu bujur-bujur. Pertama, bebuan santri perlu bujur-bujur belajar. Orang guring harus kayak hendak sukses kena. Yang kedua, wal ustazi, guru perlu bujur-bujur juga. Amun gurunya orang parai terus ya Pak. Ayah Pak sukses, anak sukses murid orang parai ya. Sakit jeriji parai juga. Nang ketiga, wal abi, abah kuitan perlu sungguh-sungguh juga. Ini ada kuitan. Takana musim apa? Musim mengatam diambili anak. Anu guru aing ngajar kami mengataman aja, izin guru lah. 2-3 bulan sampai 2-3 minggu libur inya. Anu guru izin guru lah bahaul. Izin guru lah berselamatan. Izin guru lah anu. Sedikit-dikit izin, sedikit-dikit izin. Kuitan mah izin akan. Kayak apa anak sukses anak. Kuitan harus sungguh-sungguh bila hendak sukses nito. Takannya inya yang dapat diambili, yang dapat diizinakan ninya. Orang mahaul izin. Satinggalnya pelajaran. Jadi perlu 3 ini nah bersungguh-sungguh, al-muta'allim si santrinya, wal ustazi gurunya, wal abi kuitannya. In kana, jika adalah si kuitan, fil ahya, pada orang nang hidup. Bila nang kada hidup walinya sungguh-sungguh. Kadang-kadang ya kenapa kada sukses anaknya menuntut ilmu, kuitannya juga ada sungguh-sungguh. Ketika ada masalah keuangan gitu, kadang-kadang nang dikorbanakan santri. Anu guru ada lagi mau si anak lon beris pipi. Padahal mun bujur-bujur saja menyekolahkan anak tuh rezeki itu pasti dimudahkan. Ini anak nih, kamu lihat aja orang kampung loh. Anak nih saikong pesantren, saikong sekolah umum, saikong pesantren, saikong sekolah umum. Lalu masalah ekonomi. Kada kawal lagi mau ngkose nang beduduan nih, nang mana nang dikurbanakan kebanyakan, nang dikurbanakan nang mana nang disuruh ampeh, nang disuruh ampeh Mbak pesantren. Lihat aja kan,
Apalagi anak tuh kuliahan, anak kuliah, sayangannya semester 2 semester 3 semester 4 mister 5 mister. Nah, itu. Anak pesantren, nang saya kuliah, takandala biaya, takandala dana, nang mana-mana kebanyakan disuruh ampeh, ayo, hah? Mana? Ya, alang-alang sedikit lagi, jadi tukang insinyur, sedikit lagi setumat lagi, tulus berapa aja biaya keluar. Akhirnya nang di pesantren kada kau lagi diungkusi dananya tak kenang anak kuliahan itu, para jadi sarjana sudah dikalahkan pesantren. Dan itu kasusnya banyak nih, Pak. Kadang-kadang dari kuitan juga kada sungguh-sungguh hanya hendak menyekolahkan anak di pendidikan agama nih. Dari kuitan juga. Saikong kuliah anak di Banjar, saikong pesantren. Takana musim mangatam, menggini siapa nang disuruh rencak menggini, disuruh bulik menggini mangatam siapa? Nang di pesantren nang kuliah, nang di pesantren ya itu pengalaman. Itu bujur tuh. Kada berusaha kadainya dasar pengalaman itu. Itu maras artinya tuh ada kau diganggu lagi, kada kau diganggu nang di Banjar kuliah tuh ada kau diganggu lagi nya lagi semester hendak lulusan nang pesantren bang kawali diganggu belajaran aja padat pada nang orang ayo belajaran mulai bersusubuhan belajaran sudah. Ya Allah enak makan belajaran pulang. Makin nyaman kota Jogja kita habis juhur belajaran pulang. Belajaran terus. Ansyadani Syekh wallahu a'lam. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك. إياك نعبد